Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam harmoni. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan, yaitu kesehatan jasmani maupun rohani. Perkenalkan, nama saya Bagus Robiansah dengan NIM 2111021019. Di sini saya sebagai moderator, dan perkenalkan juga rekan-rekan saya. Yang pertama, Stevi Gracie Lumban Tobing dengan NIM 2111021017. Dan yang kedua, Nibadeyanti Mariantini dengan NIM 2111021020. Adapun Ikomang Ardiana Ajus Saputra dengan NIM 2111021018. Di sini kami akan membahas tentang internet dan pembelajaran digital. Dengan materi pembahasannya kami membagi dengan 4 bagian. Yang pertama, perkembangan internet. Yang kedua, fasilitas internet. Dan yang ketiga, internet sebagai alternatif pembelajaran digital. Keempat, kelebihan dan kelemahan internet. Kita mengetahui lebih mendalam apa itu perkembangan internet. Marilah kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari internet. Internet berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit berinternet. Secara sederhananya, internet adalah jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan perangkat atau media elektronik dengan perangkat atau media elektronik lainnya. Definisi internet menurut para pakar atau para ahli. Menurut Turban Munir 2008, internet itu merupakan suatu jaringan komputer yang sangat besar di dunia yang secara aktual merupakan jaringan dari jaringan. Adapun menurut O'Brien Munir 2009 berpendapat internet itu merupakan jaringan komputer yang berkembang sangat pesat dari jutaan komputer yang berhubungan dengan jutaan komputer dan penggunaan lainnya. Perkembangan internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an, di mana jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. Seturut dengan perkembangan teknologi, maka perkembangan internet di Indonesia menjadi lebih komersial dan individual, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Dan sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang merupakan ISP komersial pertama di Indonesia, kemudian berkembang lebih lanjut di tahun 1995 dengan beberapa BBS. Apa itu kepanjangan BBS? Bulletin Board System di Indonesia yang menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser Linux di Amerika Serikat, maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Maka dari itu, penggunaan internet semakin besar dan berkembang sehingga mewujudkan budaya internet. Hal ini terbukti bahwa internet mempunyai pengaruh terbesar atas ilmu pengetahuan dan jendela dunia luar. Dengan berpandukan search engine yang disediakan oleh Google dan Yahoo, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet serta memperoleh penyajian hasil pencarian yang berkualitas, cepat dan relevan atas bermacam-macam informasi dibandingkan dengan buku-buku dan perpustakaan. Perkembangan internet di Indonesia juga telah mempengaruhi stabilitas ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung, kini menjadi sangat mudah dan sering dilakukan melalui internet. Transaksi melalui internet ini dikenal dengan nama e-commerce, perdagangan elektronik, yakni penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan televisi atau jaringan komputer lainnya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih.
Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Bagus Robiansyah. Ada fasilitas-fasilitas internet yang dapat diperoleh oleh penggunanya, di antaranya 1. Surat elektronik atau email. Surat elektronik atau email adalah sumber daya internet yang cukup banyak dimanfaatkan oleh para pengguna karena kecepatannya dalam mengirimkan surat sampai ke tujuan hanya dalam waktu beberapa detik. Setiap pengirim dan penerima email memiliki alamat email. Transfer email yang cepat menggunakan protokol yang disebut SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Email umumnya digunakan untuk menukar pesan tertulis. Sebuah pesan seringkali berupa sebuah catatan atau sebuah memo, tetapi dapat juga berupa sebuah dokumen kerja seperti spreadsheet, grafik, atau teknik proposal yang dikirim untuk dikomentari. Yang kedua, ada World Wide Web atau WWW. World Wide Web adalah sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling terkenal. Istilah lain dari WWW adalah web. Web menggunakan protokol yang disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang berjalan pada TCP atau IP. Dokumen web ditulis dalam format HTML atau Hypertext Markup Language. Dokumen web ini diletakkan dalam web server, yaitu server yang melayani permintaan halaman web yang dapat diakses oleh klien melalui perangkat lunak yang disebut browser. Yang ketiga ada dokumen elektronik. Dokumen elektronik mengandalkan pada proses teknologi gambar digital yang menyimpan dokumen gambar dalam arsip penyimpanan komputer. Komponen dokumen elektronik meliputi input, penyimpanan, pencarian, memperbaharui, mencetak, dan mempublikasikan. Yang keempat ada hypertext dan hypermedia. Hypertext adalah dokumen elektronik dengan menggunakan frekuensi yang cukup tinggi. Pendekatan manajemen informasi ini menyimpan informasi dalam bagian-bagian yang disebut nodes. Biasa disebut dengan mata rantai yang diketahui sebagai hyperlink. Sedangkan hypermedia adalah perpanjangan dari hypertext dan multimedia, yaitu suatu media di mana informasi itu tidak hanya jenis teks, tetapi juga dalam jenis gambar, suara, video, atau multimedia. Yang terakhir ada workflow system atau workflow management system. Definisi dari workflow management system adalah sebuah istilah yang diberikan kepada software atau perangkat lunak untuk memudahkan suatu alur pekerjaan atau yang biasa dikenal dengan istilah workflow. Sistem workflow memiliki pondasi yang disebut dokumen elektronik. Pondasi ini dapat memungkinkan sebuah organisasi dalam mendesain ulang proses kerjanya. Terdapat dua elemen dalam workflow management system. Yang pertama, server, yaitu sebuah komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam jaringan komputer. Ada beberapa jenis server yang bisa digunakan: server aplikasi, server data, dan server proxy. Yang kedua adalah website. Website atau situs web biasanya menjadi tools yang digunakan dalam sebuah workflow. Biasanya, website berisi data berupa gambar, tulisan, dan video. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai internet sebagai alternatif pembelajaran digital. Menurut Dalpian dan Dal Silvira, dalam buku Munir tahun 2009, keberadaan teknologi internet dapat membantu, yaitu yang pertama, menghasilkan atau menumbuh kembangkan nilai-nilai baru, yang kedua, menjangkau pembelajaran dalam jumlah yang besar, dan yang ketiga, memberdayakan individu dan kelompok sosial. Dalam kaitan ini, fungsi internet adalah sebagai media pembelajaran.
Internet merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran yang ampuh karena kemampuan atau potensi yang dimilikinya yang memungkinkan dikembangkannya masyarakat dan pembelajaran yang bersifat sosial. Adapun pembelajaran digital bertujuan untuk komunikasi lebih pada perkembangan teknologi dan pengetahuan yang bersifat global. Artinya, bahwa pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara online dengan pengembangan membangun sarana website. Internet dalam pembelajaran digital memberikan peluang, yaitu yang pertama, meningkatkan akses terhadap informasi, yang kedua, mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi, yang ketiga, mengkomunikasikan gagasan dan informasi, yang keempat, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan, yang kelima, bekerja sama dengan orang lain, dan yang keenam, memecahkan berbagai masalah, serta yang terakhir, mengembangkan pengertian kultural. Salah satu contoh mengenai kegiatan atau program pembelajaran melalui internet adalah yang diselenggarakan oleh Virtual High School di Amerika Serikat pada tahun 1997. Program ini pada awalnya diikuti oleh sekitar 28 sekolah menengah di Amerika Serikat dan kemudian berkembang pesat sehingga jumlah pembelajar yang dilayani sekitar 3.000 orang yang berasal dari 150 sekolah yang tersebar di 30 negara bagian dan dari 5 negara asing lainnya. Ada beberapa persyaratan bagi para pembelajar yang mengikuti program pembelajaran melalui internet, yaitu para pembelajar haruslah bermotivasi tinggi untuk berhasil belajar secara mandiri. Yang kedua, tekun atau ulet dalam kegiatan belajar karena keberhasilan belajar adalah sepenuhnya tergantung pada diri pembelajar sendiri. Yang ketiga, senang belajar, melakukan kajian, membaca, dan bersifat mandiri. Dan yang keempat, dapat belajar secara luas. Ada 3 fungsi internet sebagai media dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai komplement atau pelengkap, yang kedua sebagai suplemen atau tambahan, dan yang ketiga sebagai substitusi atau pengganti terhadap pembelajaran di lembaga pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu kelebihan dan kelemahan internet. Kelebihan internet. Yang pertama, akses informasi tak terbatas dan mudah diakses. Semua informasi yang dibutuhkan manusia kini dapat ditemukan dan dipelajari secara mendetail di internet. Ada jutaan situs web yang didedikasi untuk semua jenis topik. Kekayaan informasi ini mampu membantu orang untuk lebih memahami hal-hal yang mungkin tidak pernah mereka pikirkan atau mereka pedulikan sebelumnya. Begitupun penerapannya dalam pembelajaran digital. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lainnya seperti laptop atau komputer yang terhubung dengan internet saja sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Dengan cara menerapkan e-learning, kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Dengan adanya internet ini, kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan siapapun. Jadi, jika kita ingin berdiskusi atau kerja kelompok dengan teman atau dengan orang yang lainnya, akan lebih mudah tentunya. Di samping itu, banyak bermunculan jejaring sosial yang lebih memudahkan kita dalam berdiskusi. Yang ketiga, memudahkan bisnis online. Berdagang secara online atau bisnis online adalah kelebihan internet karena peluang besar bagi orang-orang yang menyukai bisnis dan juga memudahkan customer atau pembeli seperti kita saat berbelanja online. Internet menyediakan banyak akses, mudah untuk membandingkan harga antar perusahaan dan bahkan melihat pendapat orang lain tentang suatu produk melalui ulasan online. Internet juga menyediakan akses mudah untuk berbagai kegiatan transaksi. Internet menyediakan akses ke rekening bank atau melihat saldo, melakukan transaksi, dan mengirim uang. Yang keempat, ada hiburan tanpa akhir. Seiring dengan aspek ekonomi dan finansial dari internet, hiburan juga telah berubah karena internet. Film, musik, game, buku, atau perangkat lunak apapun yang diinginkan bisa diakses dengan mudah di internet. Ini benar-benar mengubah cara orang untuk menghibur diri sendiri. Dan yang terakhir, ada media pendidikan. Kelebihan internet juga dapat dirasakan dalam dunia pendidikan.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya situs-situs yang menyediakan fitur pembelajaran secara online. Dengan begitu, kegiatan pendidikan dapat berjalan tanpa perlu melakukan tatap muka langsung. Nya adalah kelemahan internet. Yang pertama, kerentanan informasi pribadi. Aktivitas kejahatan siber bisa meningkatkan pencurian data. Segala sesuatu yang Anda cari atau masukkan ke internet sepenuhnya dapat dilacak. Banyak informasi yang penting juga dimasukkan secara sukarela ke dunia maya, seperti informasi bank, nomor rekening bank, atau nomor jaminan sosial. Peretas dapat dengan mudah mengakses informasi ini dan melakukan penipuan serta pencurian identitas. Yang kedua, tempat berkembang biak bagi aktivitas ilegal. Kekurangan internet yang cukup besar adalah banyaknya aktivitas ilegal dan berbahaya. Pertukaran data ilegal misalnya, bisa memberikan wawasan tentang perampokan, serangan teroris, penculikan, dan banyak jenis kejahatan lainnya. Kejahatan lainnya yang meningkat karena internet adalah pembajakan. Dengan internet, orang yang tidak bertanggung jawab bisa mengunduh atau mendistribusikan materi seperti film atau musik tanpa persetujuan dari pemilik yang menyebabkan kerugian dari pemilik hak cipta tersebut. Yang ketiga, berkurangnya sosialisasi. Banyak orang ini lebih suka berhubungan dengan menggunakan internet daripada bertemu secara langsung. Dari adanya perubahan sifat sosial tersebut mengakibatkan berubahnya pola interaksi dari kalangan masyarakat. Selain itu, kecanduan menggunakan internet pun semakin meningkat, mengingat sekarang ini banyaknya media sosial, game online, serta hiburan media yang tersedia di internet. Seseorang bisa sampai lupa waktu menikmati layanan internet, utamanya berhubungan dengan hiburan dan game. Dan yang terakhir, keterbatasan akses internet. Salah satu kekurangan atau kelemahan pengguna internet adalah terbatasnya akses internet. Jika pengguna internet tersebut berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet yang stabil, maka akan sulit bagi pengguna untuk mengakses internet. Hal ini tentunya masih banyak terjadi di Indonesia, mengingat beberapa daerah masih belum terjangkau akses internet karena infrastruktur yang belum memadai. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada pembelajaran digital. Selain itu, harga pemakaian data internet juga dirasa masih cukup mahal untuk beberapa kalangan di masyarakat Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami tampilkan. Apabila ada salah kata dan kekurangan miskomunikasi atau informasi, saya mewakili teman-teman saya memohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.